Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julfikar Ispariono, NIM 2014 1037 Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas Baru Tengah Balikpapan. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Puskesmas Baru Tengah merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan. Dengan perkembangan zaman saat ini, pelayanan kesehatan dituntut untuk berbasis elektronik. Dengan didukung Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan pada tahun 2008 untuk mewacanakan pemerintahannya yang berbasis e-government. Masalahan yang dimiliki oleh Puskesmas Baru Tengah saat ini ialah hanya memiliki sistem yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dan Sistem Informasi Manajemen Obat. Dua sistem tersebut merupakan sistem yang untuk merekap data pasien dan data obat aja. Untuk masalah mendaftar untuk berobat ke puskesmas itu belum ada, sehingga pasien mendaftar secara manual, jadi harus datang ke puskesmas. Kita lanjut ke sistem informasi pelayanan, merupakan aplikasi yang digunakan untuk bisnis yang berkaitan dengan jasa pelayanan, terutama dalam sistem penyimpanan dan pengolahan data maupun informasi agar menjalankan bisnis dan pelayanan tersebut secara berjalan baik dan mudah. Metode incremental merupakan kemajuan dari waterfall, adalah pengembangan dari waterfall dan prototype. Jadi metode ini melakukan iterasi. Jadi metode ini akan melakukan iterasi setiap increment-incrementnya menyesuaikan dengan sesuai atau tidak dengan kebutuhan kepada stakeholder itu sendiri. Kembali lagi ke PHP. PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side, yang artinya semua sintak yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser lainnya hanya hasilnya saja. Tapi hanyalah perangkat aplikasi berlisensi tanpa bayar yang dapat diunduh secara bebas oleh siapapun di situs resminya. Penggunaan website ini akan menjadi dinamis dan akan memudahkan pada saat proses perbaikan website. Tujuan penelitian di sini ialah membangun sistem informasi pelayanan Puskesmas Baru Tengah dengan metode increment, kemudian menghasilkan rancangan sistem informasi Puskesmas Baru Tengah Balikpapan berupa website, dan mengetahui respon pengguna user dari hasil pengujian sistem dengan menggunakan hasil pengujian UAT dan black box. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian kali ini terdapat beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah apa saja yang terjadi, kemudian berdasarkan studi literatur yang dibaca melalui kajian ilmiah apa aja, kemudian itu implementasinya. Metode incremental di dalam program ini terdapat requirement, specification, architecture, design, analysis, design, implementation, testing, kemudian pembuatan laporan. Baik, langsung ke analisis kebutuhannya. Kita gambarkan lewat use case diagram di sini bagaimana pasien itu mendaftar masuk melalui sistem dan diisi data-datanya, kemudian admin akan memvalidasi pendaftaran tersebut. Setelah itu pasien akan menunggu hasil di poli mana yang akan dituju, kemudian akan menunggu, dan setelah itu dokter akan memanggil pasiennya, kemudian akan memeriksa apa hasilnya, apakah nanti dia dirujuk atau rawat jalan, kemudian ada resep apa aja yang diberikan obat sama dokter itu. Kita lanjut ke desain sistemnya. Kita akan di sini adalah interface dari mockup dari sistem dari si admin tersebut, yaitu pengguna stakeholder dari Puskesmas Baru Tengah Balikpapan. Kita lanjut ke desain sistemnya. Kita akan di sini adalah interface dari mockup dari sistem dari si admin tersebut, yaitu pengguna stakeholder dari Puskesmas Baru Tengah Balikpapan. Ke implementasi, ini merupakan hasil rancangan sistem kami yang saya buat. Ini merupakan backend dari sistem yang dimiliki oleh Puskesmas Baru Tengah Balikpapan. Ini merupakan tampilan loginnya. Selanjutnya ini adalah bagian dari dashboard sistemnya. Ketika kita berhasil login, kita akan langsung ditampilkan ini. Kita langsung ke slide selanjutnya. Ini merupakan bagian dari list periksa. Ketika list periksa ada pasien yang sudah mendaftar, kita langsung mencek list periksa ke pasien dan
berdasarkan keluhan apa saja yang dimiliki dan menentukan poli apa saja yang dituju dan dokternya siapa yang akan dituju. Itu aja. Baik, di slide selanjutnya ini merupakan bagian dari laporan bagaimana hasil rekapan pasien itu apa aja selama pertanggal tersebut apa aja, dan kita bisa mencetak hasil pasien itu sendiri dan hasil berdasarkan tanggal yang kita inginkan berapa sampai berapa. Slide selanjutnya merupakan tampilan front end dari sistem yang ditampilkan untuk pasien, bukan untuk stakeholder sendiri, admin dari Puskesmas Baru Tengah itu. Ketika pasien memilih front pendaftaran, kita langsung mengisi data-data pribadi kita dan apa saja, dan kemudian keluhan apa yang pasien alami, gejala sakitnya. Isi semua data-datanya, nanti akan muncul nomor registrasi di pasien itu untuk bahwa pasien tersebut telah terdaftar. Terdaftar, pasien bisa mencetak hasil registrasinya yang ada nomor registrasi dan tanggal tersebut. Kemudian ada pengujian berdasarkan ada dua pengujian, yaitu black box dan user acceptance test atau UAT. Kemudian lanjut ke uji black boxnya sendiri, ini dari tampilan admin itu sendiri. Dan ini merupakan hasil black box dari pengguna dari sistem. Ini lanjut ke uji user acceptance test sebagai pengujian sistemnya, dan di sini ada tabel-tabel yang kita bisa lihat di tabel di bawah ini. Ini lanjut ke uji user acceptance test sebagai pengujian sistemnya, dan di sini ada tabel-tabel yang kita bisa lihat di tabel di bawah ini. Dan hasil dari kesimpulan saran dari kami kesimpulannya yaitu hasil analisa kebutuhan dilakukan menunjukkan bahwa Puskesmas Baru Tengah membutuhkan sistem yang dapat membantu mempermudah pasien dalam pendaftaran check up. Kemudian sistem informasi ini telah melewati 2 kali proses tahapan pertama, yaitu tahapan incremental yang pertama ialah aplikasi fokus kepada admin stakeholder itu sendiri. Kemudian tahap kedua untuk pembangunan kepuasan terhadap user. Kemudian itu hasil pengujian yang dilakukan dengan teknik black box menunjukkan bahwa semua fungsionalitas sistem informasi yang telah dibuat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara pengujian yang dilakukan secara user acceptance test atau UAT diketahui bahwa sistem informasi yang dibuat mendapat beberapa masukan dari stakeholder dari fitur yang tersedia. Kemudian itu sarannya ialah sistem dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks dan menambah beberapa fitur, misalnya fitur monitoring pasien secara real time, penambahan rekam medis, pendaftaran pasien lama tanpa mengisi formulir, data diri, data obat yang terintegrasi, data pasien yang berdasarkan kategori diagnosa. Kemudian sistem dikembangkan ke dalam versi aplikasi yang seperti Android atau iOS agar sistem berjalan dengan lebih cepat. Sekian presentasi hasil tugas akhir dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.